Alhamdulillah, minuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayah Bunda, sebelumnya kita panjatkan dulu puji sama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena berkat welas asihnya Allah, kita walaupun masih dalam kondisi online ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan. Kita semua bisa berkumpul hari ini, malam ini dengan wasilahnya Ayah Teh Balkis. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi salah satu ikhtiar bersama kita, sesuai komitmen kita bahwa kita akan sama-sama kolaborasi ya Bunda. Mudah-mudahan ini jadi yang pertama dan istiqomah nanti mudah-mudahan sih saya kedepannya ada rutin gitu ya pertemuan seperti ini. Kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah, umur panjang, dan yang penting untuk saat ini itu kita masih diberi aman ya, sementara saudara-saudara kita yang di Palestina khususnya saat ini masih berjuang, ya, alhamdulillah kita masih diberi rasa aman, dan mudah-mudahan rasa aman itu kita manfaatin untuk ya salah satunya gini, meningkatkan atau silaturahmi seperti ini. Jadi konsepnya tidak formal aja ya Ayah Bunda. Kita jadi sekarang itu judulnya ngobrol-ngobrol menindaklanjuti yang kemarin kita bahas di grup. Seperti yang tadi saya bilang itu kalau di chat itu ya kan agak terbatas gitu. Jadi vibe-nya itu berasa beda gitu. Mudah-mudahan dengan kita ngumpul di sini itu bisa ada mungkin beberapa atau poin-poin yang bisa kita sepakati yang nantinya bisa kita sampaikan sama-sama ke mungkin bisa ke pihak ABWA atau nanti selanjutnya bisa ke pihak PWA. Dan mudah-mudahan menjadi jalan untuk yang paling penting itu untuk kebaikan bersama anak-anak kita membersamai mereka. Dan sebenarnya kemarin itu saya bersyukurnya itu ketika di grup itu mulai hangat ya. Terus terang Ayah Bunda waktu pas pertama kali awal-awal ada grup, saya kemarin sempat disampaikan, aduh ini khawatir banget gitu. Kok di grup itu kayak sepi banget. Soalnya kalau tapi sempat saya bilang mungkin karena sudah banyak informasi tentang PWA, mungkin kebanyakan ayah bunda yang angkatan 5 itu sedikit banyaknya sudah mengerti tentang sistem pembelajaran di PWA. Tapi tetap aja kalau menurut saya kalau semisal tidak ada seperti yang kemarin sempat bilang gitu ya, kalau semisal saran sama kritik itu salah satu bukti bahwa kita peduli gitu. Kalau semisal kita cuma menerima, masih mending sih kalau menerima. Yang saya khawatirkan itu disimpan gitu ya. Jadi unek-unek, lama-lama itu bisa jadi bom waktu gitu. Nanti kan bisa meledak kapan-kapan gitu, dan itu sangat tidak sehat kalau menurut saya gitu. Jadi pas kemarin lihat di grup hangat gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi ikhtiar bersama untuk kemajuan anak-anak kita khususnya sih. Mungkin langsung aja ya Bun, Ayah. Ini ada ayah-ayahnya sih, ada berapa? Ada ayah-ayahnya ya? Insya Allah ada ya. Iya. Untuk ini Pak, biar kita fokus mungkin ya untuk poin-poinnya. Bagaimana kalau kita bahas per poin ya. Jadi nggak melebar kemana-mana. Soalnya waktunya kan terbatas ya. Kita bahas per poin aja. Nanti satu poin kita bahas bareng-bareng. Semisal apa kesepakatannya. Selanjutnya barangkali ada pembahasan yang kemarin tidak sempat kita bahas di grup, mungkin bisa nanti ditambahin poin-poinnya. Kalau nggak salah kemarin saya itu udah nyatet beberapa itu yang paling, dan untuk yang pertama mungkin karena ini saya rasa harus cepat terlaksana itu
tentang ini iuran buat kas ya. Kalau nggak salah saya itu kemarin menangkapnya itu hampir semuanya setuju ya kalau untuk iuran diadain uang kas. Cuma yang kemarin sempat belum sempat itu dibahas berapanya gitu. Jadi sebulan itu berapa gitu buat terus peruntukannya untuk apa gitu. Karena kalau kakaknya Ibnati itu dari pas awal masuk itu iurannya itu 25.000 sampai sekarang belum berubah, belum bertambah. Segitu aja. Tapi itu alhamdulillah karena istiqomah ya ngereyeh bahasa Sunda nama. Karena ngereyeh tapi jadi itu bisa bisa ladang, bisa jadi ladang kalau kita semisal minimal gitu kita peduli buat kepada semisal ada buat guru atau semisal kebanyakan sih yang kemarin kepake itu karena gurunya kan masih pada single kebanyakan ya. Jadi kebanyakan itu kemarin banyak guru yang nikah gitu terus sempat buat takjiah ya seperti hal-hal yang seperti itu ya. Jadi mungkin untuk yang pertama kita bahas itu mangga mungkin barangkali ada ayah bunda yang mengusulkan untuk kita itu di berapa per bulannya. Terus kan kalau kelas lain itu kelas 8 kalau nggak salah itu udah plus nabung katanya. Jadi 100 itu udah plus nabung buat nanti ntar sih kalau kalau peruntukannya kan bisa buat apa aja sih kalau nabung ya. Mungkin apakah kita akan untuk kas aja atau plus nabungnya. Mungkin segitu, Mangga yang mau ngasih saran terlebih dulu siapa? Mangga dipersilahkan. Untuk besarannya aja dulu deh buat sekarang. Bagusnya berapa gitu? Apa eh, kalau kemarin sempat nanya ke kelas 8 sama kalau nggak salah itu jadi 100 itu jadi 30 tambah 70. Jadi buat kasnya itu cuma 30.000. Nah, apa kita mau sekitaran segitu apa dibulatin jadi 50.000 gitu? Biar nggak ini nanggung kan udah saya pasti pasti pada transfer ya kalau kalau buat bulanan gitu. Biar biar nggak nanggung kalau transfer apakah di 50 atau mungkin ada angka lain dari ayah bunda yang mengusulkan barangkali mangga bagusnya di berapa? Izin naros, Bun. Mangga mangga. Eh, nggak ngaktifin kamera ya, Bun. Oh mangga. Nggak panu ya? Mohon, mohon nepangkeun sareng Bunda Vano. Itu teh punten ieu mah hoyong naros oge ka eh, Bunda Raisa pami agenda anu outing keluar provinsi itu teh agenda rutin atau napi kumaha. Terus pami semisalna agenda rutin apakah enggak diakomodir sama sekolah gitu ya? Maksudnya ada sekolah juga menyediakan ruang, misalkan kan sebetulnya di apa itu teh yang mumtaz ya, di mumtaz teh kita bisa bisa nabung juga kan ya sebetulnya gitu untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Kalau misalkan ternyata memang kegiatan itu sifatnya wajib dan diakomodasi sekolah, mungkin kita bisa misalkan berkeberatan untuk bayar di kas, misalkan kita bisa nabung secara pribadi atau individu di mumtaznya di aplikasinya gitu. Jadi kalau untuk yang apa namanya, kalau untuk yang di level mah mungkin untuk khusus untuk kasnya saja, tapi mangga saya mengikutin aja. Kalaupun misalkan ternyata disepakati mau ada per misalkan udah dikelola kelas aja, misalkan dikelola angkatan, mangga ngiringan. Eh, Cuman ini kan berkaitan dengan nominal yang besar ya gitu. Iya. Hawatos gitu kanunya panganana gitu. Nah, itu. Paling gitu aja. Terus kan pami nabung nyalirama panginten tiasa menyesuaikan nominalnya sesuai dengan kemampuan. Karena takutnya kan kalau misalkan kita menyebutkan nominalnya harus 70.000 misalkan ya nambah sebulan setiap bulannya 100. Nah, khawatirnya kan ada yang berkeluangan, ada yang enggak gitu seperti itu. Jadi mungkin ini mah bisa diakomodasi seperti itu atau kalau misalkan ternyata ada
Bunda yang nggak keberatan misalkan untuk mengelola keuangan sebanyak itu, ya mangga. Da kabayang kamari oge nuju tahun kamari nyepekan kas anu kelas wae nu angkatan dugikeun ka 25 jutaan teh meni asa abot gitu nya Bunnya. Karena pertanggungjawabanna karena sanesna gitu jantan ieu mah naon nya panginten dibuat seringkas mungkin lah, sesimpel mungkin supaya nanti sama-sama manfaatnya ada tapi tidak memberatkan seperti itu. Panginten sasi ayeuna teu tiasa nya 2 sasi kapayuna gitu di agengan atau napi 5 sasi langsung aku bro gitu. Itu. Terus kami kegiatan nama panginten tiasa ditaroskeun nya Bunnya eta teh kegiatanna agendana memang rutin atanapi kumaha terus tujuanna ka mana janten aya ancang-ancang panginten kanggo orang tua oge ieu kinten-kinten ngempelkeunna sabaraha atanapi tos aya rencana aya planning ti anggalna gitu janten urang henteu ujug-ujug ngempelkeun artos sabaraha gitu sapertos gitu panginten Ya, kitu Bunda nuhun. ya. Atur nuhun Bunda Aa Pano. Dan sebenarnya itu eh, ketika disepakati, saya juga akan itu tuh menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau megang? Itu tuh menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Betul tadi kata Bunda Pano, jadi kalau misal kita sepakat itu harus ada yang siap megang. Terus kalau saya bantu jawab mungkin ya kalau untuk yang acara itu yang sebenarnya bukan bukan outing ya, lebih ke kalau misal kalau kita kenal itu kayak perpisahan pas kelas 9 biasanya itu. Jadi sekitar di di semester kedua kalau kalau waktu kakaknya Ibnati itu semester kedua ketika kelas 9 dan itu biasanya ke luar kota waktu kakaknya Ibnati itu ke Jogja. Jadi 3 hari jadi buat penginapan buat makan gitu. Nah itu malah sempat itu kemarin sebelumnya itu dari awal itu di ini disepakatinya itu malah mau ke Singapura anak-anak itu. Jadi menjadi salah satu pembelajaran katanya pas ke Singapura. Cuma waktu itu kepotong COVID. Jadi pokoknya rencananya itu buyar aja jadinya ke Jogja. Mungkin kayaknya untuk angkatan selanjutnya juga sama kayaknya buat kelas 9 dan itu biasanya dibahas itu ketika kelas 8 gitu. Nanti rencananya mau kemana. Jadi kita para orang tua itu ada ancang-ancang buat nabung gitu. Dan kalau yang tadi yang usul Bunda Pano itu bisa menjadi solusi kalau buat yang karena kita sekarang ada ya, Mumtaz ya itu bisa ini bisa memudahkan kalau misal kita nabung terutama memudahkan kedua disesuaikan sama ya maunya kita nabung berapa gitu. Jadi kalau tadi usulan yang pertama mungkin ya kita fokus yang dikelolanya itu yang buat kas aja gitu. Jadi yang kita bisa biasa rutin dikeluarin barangkali ya gitu. Yang lainnya mungkin barangkali ada usulan yang lain, Mangga, Ayah Bunda. Apakah setuju sama Bunda Pado atau mungkin ada usulan yang lainnya boleh. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan aja ini mah saya nama ke bagusnya mah ke itu aja kita nabung ke Mumtaz aja supaya terkoordinir kemudian aman dan juga mungkin nggak memberatkan yang megang. Ya, betul. Ya nanti itu poin ini dulu. Itu saja. Jadi ini ya, Bun, setuju buat kas aja gitu mah ya, ngelolanya ya. Ya kalaupun misalnya mau ada tabungan, bagaimana kalau untuk umroh gitu misalnya itunya tabungan umroh atau apa ya bagusnya? Itu bisa jadi kita niatkan anak-anak kita nanti itunya umroh aja. Amin. Amin. Jadi DA. Mereka bisa
Oh Ya, iya. bisa aja gitu nanti pas anak-anak kita kelas 9 Iya. karena mumpung masih ini nih kita baru masuk kan masih banyak waktu ya bisa aja gitu jadi Mungkin dari SPP-nya ya ditambah mungkin untuk nabung umrohnya misalnya. Kan ada pengalaman kayak yang di Darul Arkom tuh lulusan dia tuh kemarin kan ke umroh itu satu angkatan ya 300 anak. ya betul banget. Ya. Ya mudah-mudahan sih kalau ini diniatin dari sekarang kalau kita mau. Nanti setelah Zoom ini ya kita ajukan ke abah ambunya ya. Boleh, Bun. Boleh Ya. banget. Ya, Mon, itu atas Itu kalau buat uang kas tadi juga ke Bunda Pano lupa. Buat uang kas berapa kira-kira, Bun? oh Berapa ya? Bun, Uangnya? Ya. 30 gitu Bun, 25, 30. Mangga, tuh. mangga bade 30, bade 25, bade 50 di Ada 50 ya mangga. Kang Ngiringan. panaon wae Bunda itu teh uang kas teh. Rincian apa? Jadi ini ya sekalian sebentar ya itu Bundanya Bu Husnun. Saya tadi lupa ini peruntukan uang kas. Jadi yang saya kasih tahu yang ini aja ya yang rutin biasa ini dikeluarin. Tiap kalau nggak salah itu tiap bulan Desember ada namanya Pekan Inspirasi. Pekan Inspirasi itu biasanya yang penyelenggaranya itu diserahin per kelas. Jadi contohnya kelas 7 hari ini kelas 7 itu mulai dari yang ngisi, yang sharingnya itu biasanya ayah bunda kelas 7. Terus, nah untuk konsumsi itu juga kita yang ngelola. Nah biasanya buat pengeluaran itu kita harus nyiapin dananya biasanya ya. Jadi buat nyiapin buat AATT tiga angkatan di kelas 1, 2, 3. Pokoknya yang hadir hari itu kita yang nyediain snacknya. Itu yang biasanya khusus ya. Terus yang kedua nanti biasanya pas ini ya mau lebaran. Nah, itu suka ngasih THR ke Abah Ambu, tapi bukan dari kelas, biasanya itu digabung dengan kelas yang lain. Jadi Abu yang ini yang ngelola biasanya. Jadi kita itu terus biasanya kalau ada yang sakit dirawat biasanya terus ada perwakilan yang nengok. Terus yang kayak kemarin ada takjiah, ada yang meninggal kita takjiah bareng-bareng. Itu yang rutin itu seperti itu biasanya. Terus bisa buat kebutuhan kelas yang tidak semisal tidak tercover sama sekolah. Contohnya kita mau ngadain apa tadi sempet mungkin belum banyak ya tadi yang hadir. Tadi sempat ayahnya Teh Balkis itu gimana tuh kalau di asrama itu ada mesin cuci. Saya tadi ngobrol kalau di SMA itu karena jadi mencuci itu jadi salah satu skill yang harus dipunya sama anak-anak. Jadi nyucinya itu kalau di SMA semuanya sendiri gitu. Nah, untuk mendukung itu PWA menyediakan fasilitas mesin cuci gitu. Kayak hal-hal seperti itu yang semisal kita punya keinginan dan itu bisa pakai uang kas gitu. Seperti itu barangkali peruntukannya bisa ada gambaran mungkin ya ayah bunda peruntukannya dan hal-hal tidak terduga biasanya buat apa gitu. Kalau dulu sempat ini kalau kalau bunda lihat dari asrama putra sampai yang musola itu kan ada lorong yang di atasnya ada kanopi gitu ya. Nah itu sebenarnya itu hasil kolaborasi ayah bunda semua. Jadi dulu itu sempat jadi ada keluhan anak-anak ketika dari asrama itu kan kalau hujan itu lari-larian gitu kehujanan. Makanya dulu itu sempat ini ngumpulin dari ayah bunda ngebantuin bikin itu koridor itu dan alhamdulillah ini terwujud gitu. Nah, karena kita ketahui bersama gitu ya, ayah bunda mungkin sudah tahu kalau untuk fasilitas
PWA sendiri masih jauh dari memadai untuk hal sarana dan prasarana. Nah, sebisa mungkin gitu kita itu bisa berkontribusi sebenarnya gitu. Tapi itu kan sebenarnya gimana niat kita aja sih sebenarnya kalau hal itu. Cuma yang tadi mungkin poin-poin yang tadi yang biasa rutin dikeluarin yang seperti itu buat uang kas ya. Jadi berapa nih? Takutnya keburu malam Bun, mau ya, ikut, mau, Bunda. iya boleh ya. Oke, Boleh, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kayaknya sudah jelas ya kalau terkait kas, penggunaannya untuk apa aja. Nanti paling di-share aja di grup, Bun. Di polling aja, nominalnya mungkin mulai dari 30, 50, apa 100 mungkin ya. Jadi nanti kita bisa voting di sana. Apa? Yang sebanyak ya. Iya, jadi ada hasilnya nanti. Jadi balik lagi memang kan cukup banyak ya. Saya juga kan kebetulan memang tidak banyak komentar kalau di WhatsApp. Baca grup aja memang ada waktu baru bisa baca banget gitu ya. Walaupun banyak juga yang di skip-skip gitu ya. Kurang lebihnya memang cukup ke inilah ya. Apa ya bahasanya tuh cukup paham lah karena mau tidak mau saya memang saat ini kondisinya bekerja di Darul Arkom di DA gitu ya, nanganin santri juga gitu, dinamikanya dengan segala halnya gitu ya. Jadi memang apalagi gitu ya perlu kita pahami bersama bahwa PWA itu adalah pesantren yang bertumbuh gitu ya. Jadi penting sekali kita harus paham itu gitu. Jadi kenapa akhirnya saya memilih bahkan ini mah saya dan memang anaknya sendiri yang mau ke Ulas Asih gitu ya. Bukan di sini mungkin ya memang karena ada alasan yang memang saya yakini betul bahwa anak saya memang lebih tepatnya di sana gitu terkait pembelajarannya gitu. Paling agak ini ya, kayaknya saya rasa sih udah clear terkait kas, nanti kita lanjutkan aja di grup gitu. Cuma kalau yang lain-lainnya, saya sih selama 4 bulan terakhir ini anak Teteh Kana di Ulas Asih gitu ya. Secara anaknya memang jauh lebih karakternya terbangun, kepercayaan dirinya terbangun gitu ya. Jadi saya pun menghargai proses itu gitu. Saya pun pelan-pelan juga menghargai bahwa perasaan saya misalkan jauh dari anak, ikhlas dengan tumbuh kembang dia yang saat ini mungkin usia-usia yang seneng sama lawan jenis, saya agak khawatir, agak kepo berlebihan gitu ya. Tapi saya juga coba ulur-ulur gitu ya, nggak mau banyak dan posisi saya sebagai orang tua memang tidak langsung kan kita akhirnya jarang ketemu anak nih sekarang nih udah dibatasin hanya sebulan sekali gitu ya akhir-akhir ini. Jadi itu pun akhirnya kan kita akhirnya harus percaya ya dengan PWA gitu bahwa Abah Ambu pun menilai langsung mereka gitu. Jadi pastinya Abah Ambu punya penilaian, punya caranya, walaupun memang terkesannya buat kita agak lambat mungkin. Atau kenapa sih kok ini masih gini? Banyak faktor gitu ya. Apalagi mungkin kemarin awal-awal masuk adaptasi, sakit, Abah Ambunya juga sakit gitu ya. Kadang ada kenapa sih nggak ngirim foto hari ini gitu aja tuh kadang suka kepikiran, kenapa ya, ada apa gitu. Jadi saya sih menghargai betul 4 bulan terakhir ini, bahkan kemarin acara sharing day, anak saya bisa tampil, lihat teman-temannya juga bisa membuat sebuah acara yang saya rasa untuk teman-temannya seusia dia di sekolah lain mungkin ya belum bisa gitu ya. Tapi bagian itu saya masih menganggap hal-hal yang sifatnya memang ini berproses kok Bun gitu. Berproses kok Ayah gitu ya. Dan insya Allah PWA juga pasti sangat terbuka gitu. Jadi ada masukan apa-apa, mudah-mudahan kita bisa nanti ada waktu untuk sama-sama duduk bareng walaupun di Zoom gitu ya dengan mungkin Abah Irfan atau Ambu Yopi gitu ya bahwa apapun yang menjadi kekhawatiran kita saat ini emang
bisa diobrolkan dan jangan menganggap apa sih namanya bahwa terlalu lambat lah, walaupun memang ada kesan gitu ya lambat, tapi sebetulnya enggak kok. Saya yakin anak-anak sudah menunjukkan progresnya gitu ya. Gitu sih paling terkait memang obrolan yang sepintas memang saya baca di grup gitu. Adapun hal-hal lain urusan apa mungkin ulang tahun gitu ya. Hal yang kayak gitu tuh sebetulnya saya juga tahu anak saya juga cukup ada yang ulang tahun ini, ada yang ini ya. Saya bilang Abah Ambu tahu nggak gitu ya atau segala macam. Iya kan apa namanya buat bikin seneng karena jauh dari orang tua ya gitulah ya kurang lebih. Tapi saya pun menyikapinya dengan oh iya ini tanda syukur aja gitu. Tanda mereka mulai masuk usia yang baru, terus teman-temannya juga saling sayang karena mau nggak mau ya keluarga mereka ya teman-teman mereka di sana gitu. Orang terdekat mereka ya hanya teman satu asrama gitu misalkan. Jadi itu sih paling yang jadi catatan saya gitu. Mangga yang lain boleh bisa sama-sama sharing lah gitu. Iya. Paling gitu, Bun. Hatur Ya. nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tur nuhun Bunda Teteh Kanaka. Tadi ini ya itu Bunda Alip ya tadi. Bunda masih mau ini ada yang disampaikan? Tadi saya Iya, ke iya sebenarnya mau tanya yang soal uang kas itu Iya. udah dijawab sama Tevia juga. Untuk nominalnya ya di polling. Karena kan ini kegiatan yang uang kas itu dikeluarkan untuk kegiatan insidental ya. Dan kalau masih ada sisa itu kan bakal dibawa ke tahun kedua kan ya. Iya, betul. Terus di tahun kedua kalau masih ada lebih akan dibawa ke tahun ketiga gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya di tahun ketiga masih ada sisa ya bisa buat nambahin kegiatan anak di akhir tahun juga gitu. Jadi nanti nggak terlalu berat juga kalau mau nambah dari pribadi itu aja sih. Iya, siap. Sama mau tanya Bun, kalau yang uang kas anak-anak itu peruntukannya buat apa berarti? Nah, yang kemarin gitu ya, yang setahu saya, jadi anak-anak itu kan ini ngumpulin uang kas 10.000 yang seminggu kalau nggak salah ya. Seminggu apa sebulan ya kalau saya lupa kemarin itu. Seminggu kalau nggak salah. Ya itu yang Bulan, saya Bun. baru tahu. Iya, sebulan jadi ya? Teteh Kana Iya. juga ada ngomong kan karena uang sakunya uang jajannya lah ya 300.000 karena 10.000 sehari ya 300.000. Terus saya waktu itu tanya kenapa minta lagi karena ada uang kas kelas, ada uang kas asrama bahasanya ada 2. Saya tanya buat apa? Kadang ada beberapa barang yang mesti dibeli katanya gitu buat kelas misalkan. Buat di kamar itu sih. Jadi saya kadang suka jadi lebihin 350 ininya masukin ke ATM-nya gitu sih. Betul. Terus kadang-kadang ini saya juga sempat ngelebihin kayak kemarin ini kayak mau camping ya. Misal ada beberapa yang harus dipersiapkan, nah itu biasanya dilebihin juga. Nah, yang saya tahu itu ada uang kas yang ini ya buat yang rutin itu katanya. Jadi kan di list yang ulang tahun siapa aja gitu ya. Nanti dibeliin kue sekitar 25 atau 30.000 yang mini gitu anak-anak belinya itu. Jadi hampir semua yang tiap ulang tahun itu dikasih kue itu. Jadi mungkin sedikit yang ini ya yang ngebahas tadi yang soal ulang tahun. Jadi satu-satunya yang saya kurang srek itu yang prosesi tiup lilinnya. Makanya kemarin itu saya langsung ketika lagi pada ngobrol di grup itu langsung konfirmasi ke Ambu Yopi. Soalnya pernah juga sih saya nanya ke Ibnati, katanya pernah sekali apa nggak tahu 2 kali atau sekali itu emang ada tiup lilin dan sepertinya itu dinotai sama Abah Ambu, makanya itu nggak dilanjut gitu ya. Kayaknya ada ini inisiatif anak-anak mungkin ya, dan itu tidak diketahui Abah Ambu, makanya kalau dari Ambu Yopi sendiri itu tidak ada prosesi itu, malah dihindari katanya kalau untuk yang tiup lilinnya. Cuma kalau yang kuenya itu ya untuk berbagi. Dan benar kata Bunda
Azalia. Jadi kebiasaan ini itu baru di angkatan kita. Jadi malah kakaknya Ibu Nati itu nggak pernah, malah saya lihat sisi positifnya gitu ya. Jadi kadang waktu kakaknya juga itu sering ada yang nge-share. Semisal nih orang tuanya ada yang ngirimin, kalau ada orang tuanya ingat mungkin ya anaknya lagi milad, jadi ada yang ngirimin. Nah, pas ketika ada orang tua yang ngirimin, baru tuh ya di bareng-bareng berdoa apa di apa dikasih selamat atau apa. Justru kalau seperti itu mungkin malah jadi kalau orang tuanya nggak ngirimin sesuatu, yang lainnya kalau gimana Ada gitu. Justru jadi kecemburuan sosial ya. di angkatan kita, mau orang tuanya ingat gitu, mau ngirimin mau enggak, semuanya itu malah malah ingat bareng-bareng gitu ya. Dan itu kebersamaan itu pas saya tanya kemarin ke Ibnati itu merembet ke aktivitas lain, malah sempat katanya ketika ini kelas meeting kan suka ada iMessage ya. iMessage itu biasanya apresiasi atau semisal ada sesuatu yang tidak diharapkan gitu biasanya. Nah, itu salah satu iMessage yang seringnya itu katanya kalau asrama angkatan kita itu kebersamaannya yang disorot itu. Jadi kayak semisal ke masjid aja bareng-bareng gitu. Jadi kan kalau angkatan lain itu 1 orang, 2 orang gitu ya, gantian ke masjid. Kalau angkatan kita itu biasanya jadi kayak janjian, kayak ngebangunnya aja, ya itu bangun habis itu bring bareng-bareng ke masjid. Jadi pas kelihatan gitu ngabringnya itu, dan saya lihat itu, oh ini mungkin ya bisa aja gitu dari kedekatan mereka gitu. Malahan ada kan kelas meeting itu tiap hari Sabtu ya, kelas meeting itu ada di angkatan kita itu, di angkatan anak-anak kita itu, jadi ada pas meeting khusus, jadi nggak nunggu. Jadi ketika ada masalah, misalnya hari Selasa atau Rabu gitu ya, nggak nunggu sampai hari Sabtu. Kalau katanya kalau Sabtu kelamaan, jadi dia ini Inisiatif ya, sendiri, inisiatifnya. bikin grup sendiri gitu nyelesain. Katanya kalau Teteh Ibnati itu sering bilang biasanya dipimpinnya sama A.A. Sofwan katanya. Diriungin gitu ya di ini udah beres hari itu juga, jadi nggak nyampe nunggu pas meeting harus melibatkan aba-ambo gitu. Jadi saya lihatnya sisi yang itunya gitu ya, berfokusnya berarti alhamdulillah nih anak-anak gitu ya, ternyata ada sesuatu, mungkin aja itu dari kedekatan mereka, terus mereka sering care gitu ya, peduli bareng-bareng gitu. Bisa aja dari situ mungkin ya. Iya. Bodanya Alif masih ada yang mau Masih. disampaikan? Oh, Jadi punten. Jadi kalau yang saya lihat Mak, saya tuh agak apa ya, agak yang mengganjal itu biasanya kan kalau uang kas itu memang untuk keperluan kelas gitu ya, dan keperluan kelasnya juga yang primer gitu. Jadi saya tuh agak kaget juga kalau misalnya ini balik lagi ke yang ulang tahun itu dipakai untuk kue gitu ya. Kalau kue kan menurut saya itu tersier lah ya, kebutuhan tersier gitu. Maksudnya kalaupun misalnya kemarin balik ke apa bahasan yang diusung sama Teh Malda itu kan outing tuh nggak bisa jauh-jauh karena uang kas sedikit gitu. Sementara ini ngumpulin uang kas 10.000 untuk anak-anak tuh kalau buat Alif sih ya besar ya 10.000. 10.000 udah gitu dia di LH itu juga dia ada uang kas juga gitu. Dan itu dipakai aja untuk yang tersier gitu. Saya tuh bukan karena tidak mau anak-anak jadi care ngasih hadiah atau apa gitu. Tapi anak-anak tuh belajar juga uang tuh dikelola secara proporsional gitu. Mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang penting tidak penting mendesak, mana yang tidak penting tidak mendesak gitu. Kalau misalnya untuk kue mungkin bisa disiasati dengan, saya juga dulu di asrama gitu ya, dulu di asrama untuk yang ulang tahun itu memang nggak perlu kue gitu, bahkan dengan makan bersama atau kita beli apa barang tuh makan di itu tuh
udah mewah banget gitu kalau buat anak asrama gitu ya. Atau waktu itu saya pernah patungan sama yang sesama Agustus, bulan Agustus itu kita patungan traktir sekelas apa gitu dengan uang sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau itu ya gimana dengan tidak mengabaikan bahwa ini outing jadi nggak bisa maksimal gitu. Kalau saya sih ke situ sih ngelihatnya. Kalau untuk masalah perhatian, masalah ngasih hadiah mah itu kan memang sunnah gitu. Tapi ketika ada kegiatan yang lebih penting itu jadi terabaikan ya jadi mubazir gitu kan, sayang banget gitu. Karena itu kan pembelajaran juga. Kalau kalau menurut saya sih nggak mesti kue gitu ya. Banyak hal yang bisa kita ekspresikan misalnya dengan menuliskan puisi atau kita bikin apa gitu dengan hal-hal yang sederhana gitu. Insya Allah itu berkesan sih. Menurut saya gitu sih ya. Untuk pemakaian uang kas anak-anak. Oh iya, ya. Makasih Bun, ininya sarannya nanti ditampung dulu ya. Ini ada papa sama mamahnya Sofwan ya, Mangga dari tadi angkat tangan. Baik, ini Mama Sahwan. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Alhamdulillah kita ketemu di Zoom. Mohon Bun, mohon izin, ini apa nggak nyalain kamera, soalnya baru pulang juga, baru boleh, selesai boleh. beres-beres. Jadi gini, saya coba yang dari awal ya, yang dari awal kalau untuk uang kas kita saya setuju kalau ada dikumpulkan, tinggal jumlahnya kita sepakati. Kemudian kedua, kalau tabungan memang mau lewat tadi Mumtaz, karena Mumtaz sebenarnya belum jalan juga kan, Mumtaznya kita nggak tahu kapan jalannya. Kalaupun mau diadakan juga sementara di kelas angkatan seperti kelas 8, kami juga tidak masalah. Atau nanti kalau ketika Mumtaz jalan bisa dikembalikan, kemudian kita alihkan ke Mumtaz untuk memulai. Kemudian untuk soal cake atau perayaan ulang tahun, eh itu dari uang kas anak, jumlahnya juga tidak mahal, jadi mungkin jauh lebih mahal kalau misalnya mau mau beli makanan yang lain gitu. Pun kalau memang mau diganti ke bentuk yang lain, saya rasa sebenarnya kita bisa kasih kepercayaan ke anak-anak ya. Karena saya sedikit sharing waktu pertama kali anak-anak kita masuk itu, karakter angkatan 7 itu menurut Abah apa Angkatan 5. ya angkatan 5 maaf angkatan 5 kelas 7 itu menurut Tuh, Abah Ambunya itu berbeda dengan kakak-kakak kelasnya. betul. Jadi saya ngobrol lama waktu itu dengan Abah Sakti dan beberapa yang lain. Bapak Safwan juga ngomong dengan Abah yang lain. Itu mereka memang bondingnya langsung jadi. Jadi mereka jauh lebih kreatif. Kemudian bondingnya itu memang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan mereka seminggu pertama masih kaku. Nah ini anak-anak langsung 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 ngeblend. Jadi itu merupakan suatu keistimewaan yang diperhatikan, dinotis betul oleh Abah Ambunya. Sehingga mungkin itu juga yang membuat treatmentnya mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian memang karakter tingkat yang kita alami dengan yang anak-anak ini kan memang berbeda. Generasi kita berbeda. Mungkin kita memang dulu kayak anak saya yang pertama itu dia juga mondok di Gontor sudah tamat. Nah, itu tidak ada yang seperti ini gitu kan. Bahkan mereka tidak care sama satu sama lain. Tidak ada ikatan fisik, tidak ada ikatan batin antara guru dengan murid secara dekat ataupun antara sama teman kecuali kelompok-kelompok geng-geng kecilnya. Nah, ketika ikatan batin ini apa namanya dijalin, memang kita bisa lihat hasilnya dari 2 kali CRD, baik CRD ataupun market day. Anak-anak itu terlibat penuh, semuanya tidak ada yang susah untuk digerakkan karena memang hal itu dibangun dari hal kecil-kecil. Mungkin salah satunya dengan eh, memberi apresiasi atau peringatan tanda care kepada temannya yang sedang berulang tahun. Memang ini beda-beda kebiasaan ya dari setiap rumah. Saya rasa itu salah satu cara anak-anak juga untuk beradaptasi dengan dunia bahwa ada hal-hal yang berbeda yang mungkin bisa diterima oleh mereka. Mungkin ada ketidaksetujuan, tapi kan selama masih ada S dan K yang kita ada SOP-nya yang ditetapkan, itu seharusnya anak-anak mungkin bisa beradaptasi. Anak-anak dan kita sebagai orang tua mungkin bisa ikut beradaptasi.
Itu kalau dari kami. Jadi kalau memang mau dikasih S dan K tertentu, kita bisa nanti melalui ini kita bisa sarankan ke Ambu Yopi. Kalau kejadian tiup lilin itu dari awal saya sebenarnya memang sama seperti Bunda Ibnati, saya juga tidak yakin bahwa itu disengaja gitu. Mungkin ada miss out dari kejadian yang tidak ternotis sama ambunya gitu kan. Karena tidak mungkin, saya yakin tidak mungkin ambu atau abahnya sengaja anak-anak disuruh tiup lilin, itu tidak mungkin. Itu kami yakin sekali sebagai orang tua. Jadi itu. Kemudian soal uang kas. Kebetulan memang karena Safwan sekarang wakil ketua kelas tapi dia menjabat ketua kelasnya, PLT istilah dia. Memang itu penagihannya memang agak sulit. Jadi dia pun sendiri juga beberapa kali miss out bayar karena dia lebih milih ke dermawan. Cuman kalau ke dia saya bilang ini, eh, kalau kalau uang kas sudah menjadi komitmen kalian, itu hukumnya udah wajib. Dermawan itu sedekah, itu jadi sunahnya. Nah, kamu pikir yang mana yang lebih lebih utama, wajib atau sunahnya? Kalau ada kelebihan, kamu sedekahkan, tapi jangan wajibnya yang kamu tiadakan. Karena kan udah sepakat, mereka harus bisa komitmen. Itu untuk uang kas. Jadi penggunaan mungkin kita bisa minta tolong Ambu Yopi untuk mengarahkan, tapi sebaiknya kita, kalau saya pribadi, tetap beri kepercayaan anak-anak ini untuk belajar mengelola. Karena ini yang kita ambil berbeda dari pesantren yang lain. Kita kan dari awal pilih PWA karena dia berbeda. Kita udah sadar benar dia kurikulumnya berbeda, pola asuhnya berbeda. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi kita juga harus adaptasi. Karena kita selama ini dididik dengan konvensional, kakak-kakak. Hmm. Lain juga konvensional cara mendidiknya. Kemudian untuk kelebihan uang kas, itu sebenarnya bisa. Sama seperti Bunda Ibnati, Safan itu kalau mau pergi, dia nelpon, kayak mau camping. Ma, aku mau camping, 70.000 kurang. Ya udah, saya tanya ke eh, Ambu Tami kan, untuk bendahara saya bilang, Ambu boleh nggak dilebihin barang 30.000 atau berapa? Oh boleh Ambu untuk Bunda untuk kepentingan camping, ya udah. Tapi dia izin. Kemudian waktu mereka ke Bandung ya nonton Saung Sunda itu kan juga kurang kalau pakai uang kasnya yang hanya uang jajannya 70.000 itu. Ya, izin lagi dia minta. Jadi sebenarnya fleksibel untuk situasi tertentu. Jadi tinggal dibicarakan. Kalau memang nanti uang kasnya harus ditambahin tapi kalau kita tambahin anak-anak jadi kan tidak nabung, tidak bisa mengelola dari 70.000 tersebut disisihkan 10.000. Jadi tiap hari mau jajan gitu kan. Saya sih sebenarnya setuju, tetap aja mereka ada uang kas. Pengelolaan kita serahkan ke mereka dengan pengawasan Ambu, cuman kita highlight aja, minta tolong Ambu highlight bahwa kalau ulang tahun ya tidak berlebihan, ada budget maksimal. Kalau 30.000 dari 18 anak, itu kan berarti satu anak 500 500 1000 ya, 2000 ya, mungkin 2000 rupiah satu anak. Dan itu kan tidak setiap saat. Itu seperti itu. Saya rasa itu dulu kalau dari kami dan dari apa yang Safwan ceritakan ya. Kalau untuk peraturan yang kemarin memang yang kami kaget itu sebenarnya ngaji itu karena progresnya sih bukan dari tajwidnya atau apa, tapi halaman yang dia baca itu sedikit sekali, sedikit sekali, nggak nambah gitu jusnya. Makanya saya tanya loh, kalian ada nggak sih itu 5 menit aja ngaji bareng-bareng gitu kan, nggak usah tasbih, nggak usah apa, tapi ngaji supaya bacaan kalian nambah gitu kan. Ada masanya mereka didengarkan, ada masanya mereka memang harus rutin ngaji. Itu ternyata tidak ada. Jadi memang diminta kesadaran mereka sendiri untuk ngaji. Nah itu yang kayaknya agak sulit karena anak-anak kan langsung lari sana sini. Kemudian yang eskulnya banyak, jadinya pilih eskul. Waktu sore kan memang kadang nggak ada abahnya ya, kita main bicara di grup. Itu sampai Safwan akhirnya full ngambil semua sore itu eskul. Dari yang 3 jadi dia ngambil 5. Karena sorenya daripada bengong, kalau nggak ada abah, diambillah semua eskul. Ya, jadi kami rasa ada beberapa kebiasaan yang mungkin memang mungkin bisa dirutinkan termasuk ngaji tersebut. Saya rasa itu ya kalau dari cerita Safwan soal itu. Kemudian memang mereka agak longgar. Kalau 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 pengawasan agak longgar tuh saya akui. Termasuk kadang ada temennya yang bolos-bolos pintar itu juga ada cerita yang kami dengar untuk pengawasan. Tapi kembali lagi nanti mungkin kita bisa minta lebih jelas dari PWA pola pola asuhnya itu seperti apa sehingga kalau hal-hal seperti itu terjadi apa apa mitigasi yang Abah Ambu akan lakukan.
saya rasa itu ya cukup kalau dari kami, Bunda Ibnati. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Bunda, terima kasih banyak. Ya sekalian di ini ya di ini takutnya nanti ada miskomunikasi lagi mumpung lagi membahas. Jadi kalau untuk prosesi ulang tahun itu anak-anak untuk uang kas itu sebulan 10.000 uang kasnya itu sebulan 10.000. Terus setiap ada perayaan ulang tahun itu pengeluarannya antara 25 sampai 30.000 buat itu ya, dan itu betul seperti kata Bunda Sofan itu nggak tiap bulan ada yang ulang tahun juga. Bahkan ada juga sih pas sebulan itu ada beberapa orang jadi disesuaikan sama budget pengeluarannya aja mungkin ya. Terus buat yang ini tadi sedikit menyinggung tentang pengawasan. Kemarin saya sempat menyinggung di grup tentang pengawasan. Jadi biasanya sih yang ke notai sama kita itu ayah bunda itu pas hari Ahad, hari Sabtu sama hari Ahad biasanya. Jadi kan kebanyakan ayah bunda itu ada yang nganterin atau apa kan pas malam Ahad itu. Nah, itu biasanya itu pergantian ini kan tiap Sabtu Ahad itu akhir pekan itu yang pembina asrama itu libur. Nah, jadi yang bertanggung jawab mengawasi anak-anak itu ada yang khusus buat hari Sabtu sama Ahad. Jadi mungkin kebanyakan pernah kalau nggak salah juga bundanya Teh Adeline ya dulu sempat anak-anak pas malam Ahad itu kok nggak ada yang ngawasin gitu. Nah sempat kemarin itu dibahas di forum di pengurus Abwa itu menjadi catatan khusus katanya pertama itu kemarin itu sempat ada rencana dari Abah Hilmi jadi khusus buat itu jadi menambah orang buat yang hari Sabtu sama Ahad jadi untuk menutupi kekurangan karena pembina yang libur gitu ya. Terus kedua bisa ini kan pas malam Ahad itu jadwal anak-anak nobar. Nah itu biasanya anak-anak itu suka ini. Jadi jam 9 itu masih ada karena beres nobar itu sekitar jam 8 apa setengah 9-an itu. Jadi pas jam 9 itu masih pada di luar gitu ya. Jadi katanya kemarin itu sempat ada jadi kayak sistem ronda gitu. Jadi ada yang mengawasi tiap malam minggu anak-anak supaya khusus gitu ya, tidurnya biar tepat waktu gitu ya. Jadi untuk pengawasan kemarin itu udah ada pembahasan khusus dan mudah-mudahan sih bisa jadi catatan biar kedepannya diperbaiki gitu ya. Jadi alhamdulillah udah ke notais beberapa permasalahannya, termasuk juga yang kemarin itu agak ini ya pas ketika banyak yang sakit tuh pengawasan itu agak longgar itu ketika banyak yang sakit, Abah Ambunya banyak yang pertama yang sakit, keduanya yang nganterin ke klinik. Jadi di asrama itu banyak ada yang sering kosong gitu yang mengawasi anak-anak. Itu juga di notais dengan mungkin jalan keluarnya katanya ada petugas khusus untuk kedepannya itu ada petugas khusus yang kalau semisal mengantarkan anak-anak ke klinik itu kalau selama ini kan siapa aja Abah Ambu yang hari itu lagi piket gitu ya, itu yang mengantarkan. Kadang-kadang ayah bundanya yang mau menanyakan ini yang sakit itu siapa yang ngurusin gitu ya. Kalau selama ini kan kita nggak tahu gitu ke siapa mau nanyain. Nah, kemarin itu sempat ada usulan nanti ada petugas khusus yang khusus mengurusi anak-anak ketika lagi sakit mungkin ya untuk itu untuk pengawasan. Mudah-mudahan sih kedepannya lebih baik lagi untuk hal seperti itu mungkin ya. Ada yang udah kata itu Bunda Azalia ya, mangga Bun. Alhamdulillah. Kedengaran ya Bun ya? Kedengeran, mangga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi tuh cuman mau berbagi pengalaman aja masalah uang kas. Di kelas 9 itu dari awal emang teorinya, rencananya itu ada uang kas. Tapi kesininya mah udah lapur. Jadi ketika ada acara apa baru iduk-udunan. Kayak besok rencananya insya Allah
apa ya, studi tour. Nah, itu teh ke Karimun Jawa katanya. Karimun Jawa itu biayanya kurang lebih 2,5 juta dan itu dibebankan ke orang tua. Memang dari pihak PWA apa namanya, dikasih ini ya, dikasih mangga kalau ada yang mau nyicil dari sekarang, tapi juga nggak ngerti ngumpulinnya kemana gitu kan. Kalau untuk Mumtaz, Suaranya saya, putus-putus kayaknya ya, Bun. hah? Apa di aku Putus-putus? aja? Suaranya agak putus Oh gitu? aja gitu. Aman, Sama aman, yang, aman tapi di sini boleh. oh iya, Mungkin boleh enak. dilanjut, Bun. Nah, itu tuh dari pihak PWA memang bukan mengusulkan, menyarankan untuk siapa yang mau nyicil mangga, cuman tidak menyediakan orangnya. Jadi bukan di Ambutami atau di wali kelas atau di pembina. Jadi ya orang tua ya udah diem gitu kan. Jadi saya menyimpulkan ini kayaknya mah dadakan aja bayarnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada tadi usulan nabung lewat Mumtaz, saya sendiri uang saku anak-anak, uang jajan anak-anak itu udah ke Mumtaz. Saya taruh tabungan di Mumtaz, kemudian anak-anak setiap hari Jumat itu minta ke Ambutami. Karena apa? Waktu tetehnya Azalia itu apa namanya pegang ATM itu dulu masih CIMB ya, Bunda Ibnati ya. Kita dulu masih CIMB. Terus sekarang kan katanya mau beralih ke muamalat, tapi muamalatnya juga belum jalan. Sedangkan Aza itu sudah pegang muamalat. Jadi saya nanti ajalah kalau misalnya satu kali narik ada biayanya sekian kan lumayan. Jadi saya masukin ke Mumtaz malahan. Jadi Mumtaz kalau terutama untuk anak-anak saya itu Mumtaznya udah jalan tabungannya, tapi untuk uang jajan mereka gitu. Nah, kalau misalnya itu nanti nabung untuk study tour nanti ya di kelas 9, nggak tahu ini angkatan 1 dulu kan sempat nabung ya. Nah, nggak tahu itu nabungnya kemana itu. Kan katanya waktu itu mau ke Singapura karena COVID jadi balik ke Jogja gitu kan. Nah, itu dulu nabungnya di Ya, mana? Karena ada bendahara kelas ya. keburu kopi. Iya, Ya, ada. ada bendahara. Nah, mungkin di kita juga sebaiknya ada bendahara kelas yang mengelola mengelola di luar uang anak-anak. Soalnya dari PWA itu nggak ada gitu kan. Jadi cuman ada Ambutami aja yang ngelola SPP. Nah, saya pikir di kelas 7 mumpung kita baru masih kekejar lah kalau untuk biaya-biaya yang agak besar. Terus untuk uang kas, mau uang kas kelas atau uang kas asrama, Aza bilang itu memang udah jadi nggak jelas katanya. Jadi dia kadang nabung, kadang enggak. Dia kan selalu laporan setiap hari Jumat itu dia ngambil uang segini untuk ini gitu kan. Sama seperti Safwan ya, lebih memilih masukin ke dermawan. Saya juga loh kan kenapa uang kasnya nggak diisi atau udah nggak jelas katanya. Saya juga nggak ngerti maksudnya nggak jelas itu gimana, apakah nggak ada yang nagihin atau nggak ada catatannya atau gimana, saya juga nggak ngerti gitu ya. Cuman atau udah nanti bolong, saya bilang gitu kan, nanti kalau bolong di minggu berikutnya atau bulan berikutnya jadi double bayarnya, nanti aja lah, selalu bilang kayak gitu. Jadi untuk uang anak-anak memang uang kas kelas atau uang asrama itu memang kata Azam masih banyak yang nggak bayar katanya. Jadi dia ikut nggak bayar, sebel saya juga. Kenapa dia milih nggak bayarnya gitu, lebih memilih untuk ikut yang nggak bayarnya gitu. Jadi ya sudahlah, itu mah gimana nanti mungkin kalau pada acara baru mereka udunan atau gimana gitu ya, saya juga belum tahu. Terus apa lagi ya? Tadi teh isunya teh apa aja ya tadi teh? Saya cuman berbagi untuk bonding. Mungkin ini mungkin karena baru di angkatan 5 ada camp. Karena di angkatan sebelumnya nggak ada. Jadi masuk aja.
Jadi anak-anak ini kan sudah pernah ngerasain hidup bareng tuh 3 hari. Jadi mungkin begitu beneran masuk, mereka sudah punya pengalaman. Oh, anak ini, anak itu, anak ini tahu gitu. Jadi kalau saya dulu kan nyemplung aja, apalagi angkatan 1 kan, bener-bener yang wah hebat itu angkatan 1 masih solid sampai sekarang. Itu teh di angkatan 2, angkatan 3 itu juga main masuk aja. Di angkatan 4 kayaknya juga belum ada camp ya. Baru di angkatan 5 memang resmi ada camp dari PWA. Jadi mungkin anak-anak sudah mulai belajar hidup bersama dulu mereka gitu. Jadi begitu masuk PWA mereka udah langsung ngeblend. Gitu aja sih mungkin makanya terus ada inisiatif, ada perayaan ulang tahun, ada ini, ada itu. Saya juga yakin nggak mungkin PWA itu mengizinkan untuk tiup lilin secara meskipun beda, pesantrennya tuh lebih santuy, lebih apa ya dibandingkan dengan pesantren yang lain. PWA itu kan longgar ya, santuy banget pokoknya Mas. Semua itu diserahkan ke inisiatif anak-anak, kemandirian anak-anak juga ditunggu, bukannya dikejar-kejar, dioprak-oprak gitu, enggak. Tapi ya itu contohnya kayak membangunkan itu juga benar-benar nggak boleh suara keras. Cuman jadi kadang anak-anak itu cuman sambil dipegang ujung kaki itu mereka langsung bangun. Saya nggak tahu itu dikasih jampi-jampi apa gitu. Soalnya kalau di rumah itu nggak berlaku. Jadi saya tuh balik lagi ke model-model saya gitu kan. Gitu, itu terutama untuk subuh ya. Mereka di rumah begadang karena longgar sampai jam 10, jam 11 masih ya ngobrol, ya baca, ya apa. Ya gitu. Saya tuh cuman ini teh di PWA ada hipnotisnya gitu. Tapi ya gitulah karena mereka longgar, karena mereka memanjakan ya dalam tanda kutip memanjakan anak apa namanya anak itu terkesan lambat kalau kita bandingkan dengan pesantren lain. Pesantren lain itu udah begini, udah begini, udah begini. Hari anak kita mah masih aja di sini gitu kan. Ya itu ada masanya nanti anak-anak itu semangat sendiri. Kayak Azizah gitu kan. Azizah itu juga awal-awal itu lambat. Ini kenapa ini progresnya di situ aja. Tapi begitu nemu klik, dia itu begitu pas ada momennya dia itu mood, ngebut dia. Tahu-tahu teh, udah segini. Ya teteh itu udah segini lah. Kan kemarin baru segitu. Jadi kadang 1 semester itu mereka naik levelnya itu 2 sampai loncatnya itu jauh gitu. Kadang dalam 1 semester atau misalnya kita kan leveling kan tiap hari tiap jam berapa itu kan leveling gitu ya. Itu kayak nggak gerak, diem aja jalan di tempat. Tapi begitu anak-anak itu menemukan tombolnya, dia langsung ini sendiri. Nah, mungkin itu yang ditunggu sama PWA gitu. Jadi bukan yang sistemnya yang ada target semester minggu pertama harus segini, bulan pertama harus segini, kayaknya enggak. Itu mah gimana anaknya gitu. Ini mah pengalaman saya sih. Mungkin Bunda Ibnati lebih menguasai Medan lah. Ya Bun ya, saya mah ngekor. Tapi perbedaan karena dua anak saya di situ itu apa? Jadi beda banget. Angkatan 3 itu yang ini kayak bukan anak pesantren. Ini mah kayak anak pindah tidur, kayak anak ngekos aja karena ini mana pesantrennya gitu kayak nggak kelihatan gitu Bun. Nggak kelihatan, tapi di angkatan 5 langsung begitu kita dapat pertama kali pulang ke rumah itu saya langsung bisa lihat ada ya bedanya. Tapi ada gitu bedanya. Beda lah Bun. Angkatan 5 ini sudah mulai tertata dari PWA-nya itu sudah mulai tertata sih. Sudah ada rancangan tadi yang dibilang Bunda siapa ya tadi PWA itu bertumbuh itu memang iya. Kayak sarana prasarana itu kalau kata anak-anak, bahasa anak-anak teh, PWA tuh suka nunggu kejadian aja dulu baru ditindaklanjuti. Nah, kayak lampu gitu, kayak kanopi gitu kan. Anak-anak hujanan dulu baru dikasih kanopi. Harus ada yang jatuh dulu dari musola baru dikasih pagar. Nah, gitulah.
Itu bahasa anak-anak itu mah. Cuman kalau ini memang kolaborasi apa sih kerjasama dengan orang tua ya yang kayak gitu sih. Gitu Bun. Iya. Hatur nuhun sharingnya, berbaginya. Ada jadi ini betul ini ya, saya tanggapi dulu. Betul kata Bunda itu, mungkin hampir semuanya di sini itu kan pernah kemarin ya tentang ini ngikutin yang disiplin positif. Jadi udah sempat mendengar yang kesadaran internal itu ya. Jadi ketika anak sudah menemukan tombolnya itu, benar kata Bunda tadi, langsung ngegas gitu. Nah, cuma masalahnya sampai menemukan tombolnya itu anak beda-beda gitu ya. Kadang, aduh ini apa? Kadang yang cepet, kadang aduh ya udah berapa bulan nih kok belum belum ketemu tombolnya gitu. Tapi ya insya Allah lah, alhamdulillah, yang saya perhatikan selama ini eh, anak-anak itu pasti gitu, dan itu kebanyakan itu nggak disadari, malahan sama abah ambunya sendiri itu, oh anak ini kok sekarang jadi gini, ternyata ya emang mereka itu sudah menemukan tombolnya sendiri gitu ya. Dan saya dulu itu sempat ngobrol ketika ini tentang kesadaran anak-anak, mungkin dari tadi kan sempat dibahas ya, ketika kok seperti anak-anak itu kayak lambat gitu ya. Yang pertama itu yang sering Abah Irfan kemukakan itu, jadi anak-anak itu ingin tumbuh itu secara alamiah, sealami mungkin gitu ya, tidak karbitan gitu ya. Jadi sempat gitu, kok kenapa gitu kan anak-anak sering jajan keluar, kalau PWA mau gitu ya, atau ini kan bisa bisa ngebangun benteng setinggi-tingginya gitu ya buat anak-anak. Anak-anak pasti diem di dalam gitu ya, nggak main kemana-mana, nggak jajan kemana-mana. Tapi yang PWA lakukan kan bukan membuat benteng secara fisik di luar, tapi gimana caranya membentengi di diri masing-masing anak gitu ya, sehingga ya kemanapun anak-anak pergi, benteng itu selalu mereka bawa gitu, ketika Iya. bentengnya itu dihadirkan di pribadi anak gitu. Makanya cuma ya itu tadi, ketika adaptasinya itu untuk gimana caranya menyesuaikan anak-anak dengan, dan perlu dicatat itu kan, sebagus apapun sistem di PWA, mereka itu jangan lupa mereka udah hidup 13 tahun bersama kita gitu ya. Gimana kebayang gitu, dengan 13 tahun hidup dengan sistem kita, mereka bisa harus beradaptasi dengan sistem PWA yang kita sendiri aja gitu ya, masih kadang-kadang aduh ini meraba-raba gimana gitu. Jadi mudah-mudahan yang menjadi insight ya tadi, pengalaman dari Bunda Azalia. Selanjutnya sebelum ke Bundanya apa yang lain dulu mungkin ya Bun, mohon maaf. Yang lain ada nggak yang mau ngasih apa aja deh, boleh, sekarang mah udah bebas judulnya. Mau sharing, mau mungkin ngasih saran atau apa gitu ya, mangga boleh. Izin, Bunda. Mangga Bun. Bunda Safik ya, mangga. Ya, makasih Bunda. Bunda Vano, izin dulu sebentar ya Bunda Vano. Maaf ini ya Bun. Baik, punya. Sebenarnya benar semua yang disampaikan sama bunda-bunda yang kita pertemuan malam ini, di mana semuanya itu kita memang semuanya adalah proses belajar. Karena memang anak-anak kita, terutama anak saya itu memang tidak dididik seperti yang ada di PWA, dan saya pun sangat ada kayak rooming, saya nggak ngerti. Jadi tapi insya Allah intinya paham lah. Kalau saya mungkin gini ya Bunda, curhat saja, keterbatasan saya karena jauh, itu saya lebih menyoroti masalah family time. Saya sudah juga WA sama bundanya Ibnat, apa ya buat saya ya, ya keterbatasan saya lah ya, keterbatasan karena jarak juga, keterbatasan dana juga gitu. Kalau misalnya mungkin ada yang tidak sependapat pun saya mungkin tidak masalah. Jadi family time itu kalau menurut saya
terlalu apa ya, terlalu sering. Mungkin ini memang salah satu cara PWA untuk share apa ya namanya, share ke kitanya dalam proses pendidik anak gitu ya. Cuman kalau menurut saya itu terlalu dekat gitu jaraknya, terlalu sering gitu. Jadi satu kali dalam 2 bulan terus anak terus yang jadi masalah juga itu buat saya itu range waktunya 1 minggu gitu. Jadi kalau saya terbatas tempat untuk nitipin anak ya jadinya segan gitu. Misalnya ke rumah keluarga seminggu itu kan kesannya 1 minggu gitu ya di rumah nebengin anak ke rumah keluarga itu kesannya jadinya saya agak segan gitu. Mau balikin si Safiknya kan baru juga di dana-dananya pasti saya kena di situ gitu. Nah mungkin ada solusi misalnya entah family time-nya itu di range-nya waktunya lebih didikitin dan 3 hari saja karena beberapa pondok pesantren yang saya tahu memang gitu ya kadang family time-nya atau pulangan lah istilahnya itu palingan cuma 2 sampai 3 hari. Kemudian mungkin range waktunya yang mungkin dalam 1 semester itu 1 kali atau 2 kali saja nah gitu. Karena kan menurut saya juga kita punya ada gadget time yang anak-anak juga punya waktu yang banyak untuk berkomunikasi dengan kita dalam hari-hari biasa itu ketika mereka ada perlu mereka juga bisa pinjam handphone dari abah ambunya gitu. Nah mungkin saya butuh solusi juga kalau seandainya anak-anak yang jauh seperti anak saya itu tidak bisa family time dengan keluarganya, apakah dia bisa di pondok saja? Karena saya lihat kemarin itu beberapa kali family time, abah ampunya juga mereka pulang gitu, tidak di pondok. Betul kemudian juga kita jadi masalah itu sampai sakit ya, sempat tiapnya juga, terus bertepatan dengan family time juga. Jadi memang kemarin tuh gabut banget mamanya. Sudah jauh gini kondisinya seperti itu gitu. Untuk alhamdulillah bunda-bunda di sana banyak yang bantuin Safik. Alhamdulillah terima kasih bunda semua. Terus ada nggak misalnya kan mungkin ada proyek-proyek yang harus dikerjakan di rumah misalnya mereka juga harus welas asih ke lingkungan. Atau mungkin bisa jadi itu dilakukan di lingkungan PWA dengan dibantu dengan abah ambu yang tidak pulang gitu misalnya. Mungkin saya lebih nyorotin masalah itu. Kalau yang lain-lain sih saya ikut aja ya, karena saya juga dalam proses belajar untuk mengenal PWA gitu. Terima kasih Bunda Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bunda. Ya kemarin ini sempat ngechat masalah family time. Kalau boleh saya sharing itu ketika pas kakaknya Ibrati itu dulu malah sebulan sekali. Dulu itu jadi minggu pertama jadi feeds-nya itu kan 4 minggu ya. Minggu pertama feel imagine do. Nah, ketika share itu pas minggu keempat itu langsung pulang. Jadi sebulan sekali kebayang malah ada yang dari Pontianak dulu itu ya. Nah, setelah berunding lagi itu tapi dulu itu sebulan sekali cuma jadi 3 hari. Jadi cuma 3 hari. Jadi Jumat pulang, Minggu itu udah balik lagi. Cuma karena banyak yang keberatan, khususnya sih seperti yang dialami bundanya Aa Safik itu karena jauh ya kondisinya. Dan akhirnya itu dirubah jadi 2 bulan sekali sampai sekarang. Kalau untuk latar belakang yang saya sempat dengar itu, yang pertama seperti yang tadi Bunda Safik bilang itu untuk gimana caranya karena kita sistemnya kolaboratif parenting ya, itu menjadi sebenarnya anak-anak kita itu masih tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi itu menjadi lahan buat kita menyamakan frekuensi lagi sama anak gitu ya. Jadi gimana caranya anak-anak ada waktu dengan keluarganya. Terus yang kedua itu memberi hak buat abah ambunya dan itu tuh untuk kesehatan mental abah ambu juga gitu. Soalnya kebayang gitu ngurusin anak-anak dan kebanyakan itu kalau di pesantren lain kan full ya 1 semester gitu nggak pernah ada libur abah ambunya mungkin cuma di hari Minggu aja gitu ya. Itu nggak ada sangat jadi disorotinya itu buat kesehatan mental abah ambunya gitu. Jadi ada itu menjadi salah satunya. Jadi untuk ada juga yang dipakai untuk abah ambu akademi. Jadi abah ambunya ada isi materi lagi sama abah Irfan untuk pemantapan lagi. Nah itu jadi diisi ketika family time anak-anak. Itu mungkin saya sampaikan beberapa alasan kenapa PWA kok berasa sering gitu ya liburnya. Cuma jadi
kalau pas kemarin itu sebenarnya untuk liburnya itu jadi sepertinya itu udah fix menjadi dengan berbagai pertimbangan itu udah menjadi kesepakatan bersama ya di PWA, jadi liburnya 2 bulan sekali. Cuma mungkin untuk jalan keluarnya itu bisa disiasati mungkin ya, buat yang jauh nih gimana caranya difasilitasi bagi yang tidak memungkinkan pulang gitu ya. Nah itu mungkin celah itu yang bisa kita saran atau mungkin diusulin ke pihak PWA-nya, apakah ada program, mungkin kan kalau di sekitaran PWA kan banyak ya Abah Ambu yang tinggal di situ ya, mungkin tidak mengurangi waktu Abah Ambu karena kondisi Abah Ambu stay-nya di sana di GSI, bisa aja jadi salah satu program, semisal ada kegiatan walaupun libur tapi menyediakan aktivitas atau apalah bentuknya gitu ya, untuk yang tidak memungkinkan untuk pulang gitu. Mungkin itu bisa nanti kita ajuin atau bentuknya seperti apa mungkin ke pihak PWA-nya. Apa sih jalan keluarnya gitu ya. Satu yang selama ini saya apresiasi itu dari pihak PWA, apapun gitu ya keluhan kita biasanya itu dicarikan solusi gitu ya. Jadi bukan ini udah aturan udah gitu nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Tapi biasanya dicari solusi bareng-bareng gitu ya. Dan mudah-mudahan sih insya Allah nanti bisa kita mungkin saya sampaikan atau mungkin kalau semisal ada forum khusus kita bisa bahas dengan pihak PWA-nya Bunda ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar buat saya juga sih. Dari dulu emang kalau di PWA itu kebanyakan kan dari ini ya ada yang jauh gitu rumahnya dan tidak memungkinkan tiap penelitian pulang gitu ya. Segitu dulu mungkin ya kalau untuk pembahasan yang itu nanti saya catat dulu ya Bun. Yang lainnya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng iya, Mama mangga. Rait. Oh iya, mangga Bun. Bun. Terima kasih ya sudah diberi kesempatan. Punten off kameranya. Mangga Bun. Menuju istirahat. Subhanallah ya tadi masukan dari ibu-ibu sangat, ya bukan masukan aja sih, sharingnya juga jadi sangat membuka mata saya gitu tentang bagaimana PWA terkait dengan uang kas atau yang lainnya. Saya setuju saja yang ada uang kas, hanya saja tidak usah besar-besar gitu. Atau misalnya di target sesemester harus berapa, boleh nabungnya berapa aja gitu. Misalnya sesemester minimal 100.000 misalnya, maka boleh 10.000 sebulan atau gitulah ya, nggak ditarget harus tiap bulan misalnya. Ya saya soalnya anaknya 3 semua ada uang kas ya repot juga ya. harus dipilah-pilah juga gitu. Terus kedua mengenai ulang tahun misalnya ya. Tadi kan ada perdebatan soal tiup lilin atau apa. Kalau saya sih kalau misalnya kita langsung nasihati anak boleh tiup lilin, itu juga menutup ruang diskusi gitu ya. Kalau saya kan terbiasa diskusi, kenapa nih nggak boleh tiup lilin? Misalnya nggak boleh menyerupai suatu kaum misalnya, nanti merembet lagi ke hal-hal yang lain yang justru urusannya sama gitu. Daripada seperti itu gitu ya, karena pola pengasuhannya kan mengenai bagaimana anak memahami, daripada dilarang gitu, lebih baik kita alihkan gitu dengan cerita-cerita bagaimana Rasul merayakan milad gitu. Bagaimana baiknya contoh Rasul ketika kita melakukan milad, apa-apa merayakan milad gitu. Ada perenungan, ada apa gitu. Dengan cara rutin gitu, tidak langsung nggak boleh nih, nggak boleh gitu. Kan saya kira PWA juga tidak terbiasa gitu ya. Karena harus sesuatu itu ketika dilarang itu harus ada apa sih alasan logisnya gitu. Ya maksudnya pelan-pelan kita menasihati anak gitu. Meskipun tentu saja Abah Ambu tentu tidak menyarankan atau tidak membiarkan itu gitu.
Terus terkait kekurangan-kekurangan, terutama itu kayak Bunda Syafiq ya, subhanallah menitipkan anak jauh gitu. Kalau saya sih belum bisa gitu ya. Mudah-mudahan dicari jalan keluarnya gitu terkait itu. Dan saya juga masih belajar karena terutama terkait pulang anak, saya juga kan kebetulan suami saya juga sedang sakit gitu, jadi gak bisa kemana-mana gitu. Agak repot juga, jadi kadang dititipin ke Mama Fahri kemarin dititipin karena nggak bisa ngantar anak pulang ke sini ya sama-sama Bandung lah, saya nitip kebetulan temen juga sama Mama Fahri. Ya gitulah, kita bareng-bareng lah ya dalam mendidik anak apapun gitu. Alhamdulillah ada Ares mah karena tipe pemberontak sebelumnya gitu ya. Pas ke rumah baik itu disuruh apa-apa, jadi saya seneng juga gitu. Ya Allah ada ketenangan gitu, ada ketenangan, disuruh sholat nggak susah gitu. Saya sholat sekali doang langsung gitu ya. Bangun juga nggak susah gitu. Jadi, wah alhamdulillah nih ada perubahan. Apalagi ketika saya nyebrang nggak nunggu lampu merah, dia marah banget gitu. Mama nggak boleh begitu, harus nunggu lampu merah dulu. Ya itu udah tanggung gitu ya. Kayak gitu. Ya maksudnya emang dia orangnya tegas juga sih. Makanya kata Abah Aldi juga, kalau Reis kalau disuruh sholat langsung gitu ke masjid apa. Memang dia punya prinsip juga sih orang anaknya gitu. Meskipun masih kalau soal mengungkapkan pendapat dia masih malu gitu. Nah, ini yang saya pengen dia berani gitu untuk mengungkapkan pendapat kepada orang lain gitu. Nah, eta panginten ti abdi mah hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Bunda Arais. Sebelumnya itu ya, syafaqullah buat ayahnya. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan, Bun. Amin Eh, amin hatur nuhun. ini Kalau kan makanya warna lumayan rada repot teh nuhun, kanker insya paru. Allah. Anaknya Oh iya, beda iya. damang Iya, deui. iya. Bunda juga ini diberi ini kesehatan, kekuatan buat mendampingi ayah ya. Amin. Amin amin. Iya, iya, iya. Mohon hatur nuhun. Ya, Ini tapi sebelumnya pun ini kan kita sepakatnya itu sampai jam 9. Udah lebih mau 9.30 ada waktu, masih mau dilanjut gimana? Soalnya kan tadi lagi. kesepakatannya jam 9. Oh gitu. Bentar mau nanya lagi tentang itu apa anak-anak yang perempuannya pakai kaos kaki teh ya. Oh Kaos iya. kaki terus itu apa kalau bisa mah nyetrika sendiri gitu di itu tadi. Jadi apa laundry. Jadi mendidik anak tuh biar mandiri teh biar ada gitu rasa apa Iya. pesantrenannya itu kebetulan iya tehnya masih keneh di piwarang-piwarang gitunya coba teh kalau di pondok gimana nggak disuruh atau gimana cek teh cara mendidiknya nya cek betul kayak gitu ya gimana ya kayak gitu aja katanya gitu kata teteh bal gitu jadi saya tuh masih Iya, iya. itu kok ya kayak tadi Bunda siapa katanya nggak belum apa namanya kok iya teh tacan mendak tombolna gitunya istilah nama. Nah, tapi kalau dia mah di Teteh Barkis mah di ininya dimasak, masak senang masak dia sampai sekarang juga bawa kompor gas ke ke asrama ke masak-masak. Juga kalau itu apa eh, apa bantu-bantu ya bantu-bantu sekarangnya nggak disuruh udah Umi sama teteh aja gitu alhamdulillah kayak gitu ya seperti itu aja mungkin itu kaos kaki sama nyetrika ya tadi mesin cuci udah dibahas itu aja mungkin Iya, iya. Satu nuhun sedikit ini. satu lagi Oh iya, yang boleh. yang family time itu ya saya perhatikan kemarin nya lebih banyak ke ininya ke gadgetnya gitu jadi bukan kita teh pengen ngobrol gimana teh dia teh ya banyaknya ya, teteh kata aku tuh udah udah dikasih tahu teteh ini udah berapa jam main HP kata aku gitu susah kadang ya Umi baru aja itu dilepasin gitu ya udah gitu aja
Bunda Ibu. Iya. Atur nuhun. Sami-sami, mangga hatur nuhun. Ini sedikit sharing itu ya tentang apa kemandirian anak-anak. Jadi kalau di PWA itu ada jadi ada masanya gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol ya sama Bunda. Jadi kalau di SMA itu justru kayak mencuci, menjahit itu jadi salah satu syarat skill yang harus dikuasai ketika mau masuk ke SMA gitu. Jadi pas belum masuk ke SMA itu harus belajar menjahit anak-anak gitu, mencuci, masak itu menjadi skill yang wajib gitu ya. Dan mungkin karena PWA memandang pas usia mereka itu praakil balik itu skill itu diperlukan. Jadi kemandirian itu udah hal yang wajib gitu ya di ini. Mungkin lah kalau untuk tahap anak SMP apalagi yang kelas 7 nih yang baru masuk sepertinya belum diarahkan ke sampai segitunya gitu ya. Makanya masih dibuka buat laundry gitu ya, buat apa kayak apa bisa mencuci sendiri itu menjadi salah satu pilihan aja gitu. Tapi belum masuk ke tahap menjadi skill yang harus mereka kuasai gitu ya. Jadi insya Allah nanti ada masanya ketika anak-anak pada usia berapa gitu itu menjadi hal yang wajib mereka kuasai gitu Bun. Ini yang Bunda Apano ya ada yang mau disampaikan mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Punten nggak dua kalian tadi mah perkawis kas kain nama sesawios ini sebetulnya sekedar sharing aja Bun. Tadi sekaligus apa sih namanya menanggapi yang Syafiq juga. Kebetulan saya juga kan rumah jauh ya lumayan gitu. Jadi kalau misalkan kunjungan pun kami PP. Kalau misalkan kunjungan untuk yang visit per 1 bulan itu Semarang-Samarang bolak-balik dalam 1 hari gitu. Jadi efeknya memang kerasa kalau misalkan setelah pergi, setelah visit itu pasti ada salah satu anak yang nggak sekolah keesokan harinya karena memang lelah. Tapi kalau misalkan dititip pun di sini nggak ada tempat penitipan, yang nggak ada saudara gitu. Nah kemudian untuk family time, kalau saya sih setuju dengan waktu yang seminggu itu karena kan kita memang butuh bonding yang cukup lama ya dari segi misalkan apa namanya menjalin komunikasi secara langsung dengan anak itu lumayan kerasa sih kalau di saya pribadi. Cuman mungkin intensitasnya Bun, karena saya lihat ini yang November ini dia agak rapat ke pembagian rapot ya. Ke pembagian rapot, jadi mungkin bisa disesuaikan lagi untuk yang berikutnya bisa misalkan 1 semester 1 kali tapi apa namanya lamanya misalkan cukup 1 minggu atau misalkan untuk menyiasati tadi yang Syafiq itu kalau tidak salah pada saat saya mengisi formulir atau kuesioner dulu saya lupa ada isian apakah berkenan untuk rumahnya dijadikan sebagai tempat homestay teman-temannya gitu. Waktu itu saya masih ngisi karena posisi rumah masih di Bandung. Setuju karena memang senang ya, maksudnya teman-teman kakak misalkan bisa ikut main di rumah gitu ya, bersama-sama di rumah seperti itu dan memang tidak keberatan. Tapi dalam kondisi yang seperti ini mungkin bisa minta bantuan juga mungkin ya ke teman-teman Syafiq yang lainnya juga yang rumahnya berdekatan misalkan dengan PWA seperti itu mungkin nanti bisa pendekatan secara personal saja, komunikasi secara personal seperti itu. Kemudian yang kedua ini kejadian Bun di asrama putra itu kebetulan ini menimpa anak saya dan ada juga temannya yang lain. Ini ada kejadian kehilangan uang dan makanan gitu. Kalau misalkan saya kan sempat sharing ya di WA waktu yang menjinakkan sapi itu. Kalau misalkan ternyata kita kehilangan tapi berpindah tempat atau gimana ya saya lupa. Itu mungkin masih wajar. Anak-anak kita itu mungkin ada cerobohnya atau gimananya gitu ya. Lupa nyimpan atau gimana, tapi
ketika kehilangan itu berada di tempatnya, misalkan gini, anak menyimpan menyimpan uang di dompet. Nah, si uangnya itu hilang, tapi dompetnya ada. Itu kan tanda kutip ya, satu. Kemudian yang kedua makanan. Makanan juga sama. Kebetulan waktu bulan Oktober itu, jadi saya kan kebiasaan memang menyediakan cemilan itu per minggu, per 2 minggu. Nah, kemarin itu coba 1 bulan. Jadi ada kesepakatan antara saya dengan anak, coba Bunda kasih 1 bulan, nanti kamu kelola gitu, seperti itu. Nanti bulan berikutnya baru akan dikasih lagi. Jadi kan tujuan kami memang ingin membuat anak belajar bagaimana cara mengontrol, satu mengontrol uang jajan, yang keduanya mengontrol makanan yang cadangan makanan yang sudah disediakan seperti itu. Tapi baru 1 minggu itu anak saya sudah bilang makanannya tidak ada yang awalnya tidak bilang, ada yang ngambil gitu. Jadi pas ditanya nggak apa sih namanya, ya saya kan loh kakak nah nih boros makanan sebulan, bisa susu pun itu bawa berapa ya waktu itu, pokoknya sesuai dengan jumlah hari, kalau nggak salah saya kurangi sedikit di Sabtu Minggu nggak saya hitung itu. Kemudian makanan-makanan yang lainnya itu nggak ada Bun, katanya gitu. Terus kenapa nggak bilang pada saat kondisi kehilangan? Ya aku panik, aku kesel, aku marah, aku kecewa, katanya gitu. Jadi keburu nangis lah ya si anak teh merenan. Aduh, ini nanti saya makan sebulan ke depan mau kayak gimana gitu, seperti itu. Udah mah kejadian uang hilang. Nah, kemudian kejadian ini tidak hanya menimpa kakak. Kalau misalkan kakak mah kan memang biasa dia nyimpan makanan itu di belakang ranjang ya, jadi kelihatan. Tapi ada juga menimpa salah satu temannya itu, makanannya tuh sudah disusun di keranjang, katanya gitu. Dan posisi asrama itu ketika kejadian itu dalam kondisi terkunci. Jadi kamar asrama terkunci, anak-anak sedang keluar, begitu pulang ke asrama, makanannya hilang dan disisakan hanya 1 jenis makanan dari yang asalnya full, seperti itu. Dan ini kan jadi tanda tanya ya Bun, lucu gitu, kemana atau makanan teh gitu ya. Tadinya saya merenan ini mah teman ada yang iseng atau gimana, disembunyiin atau gimana gitu ya, tapi kejadian ada di asrama yang sama seperti itu. Kemudian ada lagi kemarin teman juga yang sharing, dompet anaknya hilang, dompetnya ditemukan. Ini kebetulan terjadinya di Putri, di santri Putri. Hilang, dompetnya tidak ditemukan, dompetnya ditemukan, kemudian uangnya hilang. Seperti itu. Berarti kan ini sudah, kalau diakumulasi sudah ada beberapa kejadian ya Bun, dan kondisinya bukan lagi tentang menjinakkan sapi gitu, tapi saya lebih khawatir di sini justru ada oknum yang memanfaatkan situasi seperti itu. Terlebih keadaannya kan PWA itu kan ini secara asramanya saja mungkin kita bisa lihat itu orang berlalu lalang, hilir mudik gitu ya, seperti itu. Jadi untuk faktor keamanan, untuk satu hal ini mungkin kalau misalkan untuk membentengi tadi, saya setuju dengan Bunda Ibnati, kalau misalkan anak-anak itu belajar untuk membentengi dari diri sendiri. Tapi kalau untuk hal-hal keamanan seperti ini, apalagi kan anak-anak kadang nyimpan handphone gitu ya di kasur, selama ini aman, udahlah pergi. Justru pada saat kondisi-kondisi yang seperti itu, keyakinan seperti itu kadang-kadang suka terjadi, ada setan lewat lah istilahnya mas, seperti itu ya. Itu kemudian ketika dikonfirmasi misalkan ke Abah Ambu, ini kemarin ada kehilangan, misalnya seperti ini, oh iya kakaknya nggak bilang, misalkan kayak gitu, A-nya nggak bilang, tapi sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya gitu. Kemudian kemarin tuh terakhir pada saat mau family time, ini hands free yang TWS yang kecil itu, yang apa sih yang ada chargernya itu. Nah itu juga kejadian hilang juga. Disampaikan ke ambunya juga. Maksud saya kan kalau misalkan itu ternyata ada yang ngampihkan gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah ada yang mengamankan, ya alhamdulillah. Tapi maksudnya ketika si anak itu memastikan di situ barang sudah tidak ada, di lost and found tidak ada, kan ini juga perlu ditindaklanjuti
gitu seperti itu. Kalau kehilangan sampo, sabun kayak gitu-gitu mah kita juga udah ya udahlah gitu ya, nggak terlalu diinin, dan mungkin anak-anaknya masih sepake bareng atau kayak gimana lah. Saya juga masih memahami kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya sudah barang-barang pribadi dan itu punya nilai ekonomi yang cukup lumayan gitu, rasanya memang perlu ditindaklanjuti, dan respon aktif dari pihak sekolah juga sangat diperlukan. Kemarin katanya mau ada CCTV sudah ada lagi ya Bun ya, sudah aktif lagi kalau tidak salah. Nah ini pun mungkin perlu, karena kalau kita kan nggak bisa setiap hari kontak dengan anak, kejadiannya kapan misalkan. Terus kalau CCTV itu kan dia ada batas waktu kalau tidak salah untuk pengambilan data recordnya. Jadi ini mekanismenya harus seperti apa gitu. Kalau tidak salah tahun lalu itu pernah ada kejadian juga dan itu terpantau juga di CCTV. Tapi Qadarullah kemarin katanya sempat CCTV-nya rusak atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Jadi ya ini sekedar cerita aja, dan ternyata di sini banyak juga teman-teman yang lain yang mengalami hal yang serupa gitu. Dan kalau dari saya pribadi sih ini cukup mengganggu ya, karena ketika anak-anak kita misalkan kita beri kepercayaan, kalau misalkan ternyata mereka loss karena memang perbuatan mereka sendiri, kita masih bisa memahami itu karena mereka masih berproses. Tapi kalau misalkan ini ternyata akibat dari luar, dari faktor eksternal, nah ini yang kita tidak bisa terima secara penuh, karena harus ada pembelajaran tentunya. Kalau misalkan ternyata memang ada oknum, tindak lanjutnya harus jelas gitu, seperti itu. Jangan sampai nanti ternyata lolos aja, ternyata bisa, ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada efek jerahnya sama sekali begitu. Paling itu aja Bun, supaya nanti bisa memberikan kesempatan untuk yang lainnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk hal ini ya saya juga udah ini ya, malah Ibu Nati juga sendiri itu pernah hilang, uangnya pernah hilang juga. Itu menjadi ini catatan tersendiri sih buat kita, apalagi udah mulai banyak ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya bisa menjadi bahan pembicaraan kita buat ke pihak PWA. Jadi dulu itu emang dari dulu sih kalau semisal ada kehilangan itu, dan salah satu sebab diadakan CCTV itu waktu dulu itu sempat juga itu kejadian ada salah satu anak yang emang ngambil uang temannya gitu. Makanya ketika sudah ada CCTV itu ketahuan, dan perlu dicatat juga kalau di PWA kan walaupun tidak ada hukuman tapi kan ada konsekuensi logis ya, apapun gitu perbuatannya pasti ada konsekuensinya, dan ini harus ada tindak lanjut mungkin ya ke depannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan bareng-bareng ke pihak PWA mungkin ya Bun. Ada yang lain, ayah bunda yang lain, ayah-ayahnya mungkin ada ayah. Dari tadi kita bunda-bunda terus ya. Tuh, Mas Hasna mau bertanya. Iya. Mangga. Oh iya. Mangga, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya mungkin tadi ternyata sudah beberapa dibahas ya terkait yang family time. Karena memang saya waktu itu kurang terinformasikan ya, bahkan waktu bulan Oktober ini nggak tahu kalau ada family time lagi gitu, taunya yang September lalu gitu. Jadi kita nggak prepare buat penjemputan ya, karena ayahnya waktu itu sedang dinas di luar kota, dan kita baru tahu ternyata ada family time gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin minta diinformasikan lagi ke abah ambunya ya kalau ada kegiatan seperti pulang seperti itu ya, supaya kami pun terjadwalkan gitu ya untuk antar dan jemputnya. Nah terus yang keduanya terkait agenda-agenda di PWA, terutama outing ya, yang
seperti kemarin tuh yang ke Saung Ujo sama ke PPJ itu ya, kita kan tidak tahu terus tiba-tiba ada ikut atau enggak, bahkan ada di grup orang tua ditanyakan lagi ikut atau enggak, sedangkan kita kan komunikasi tidak tahu ya dengan anak, jadi kan harusnya ditanyanya ke anak ikut atau enggak. Tapi itu juga di luar itu agenda PWA yang kemudian tidak diinformasikan sebelumnya, jadi waktu itu cuma ngelis ikut atau enggak gitu ya. Dan ternyata ada biaya di luar uang program di PWA ya. Karena saya juga sama ya, sebenarnya baru memasukkan ke PWA dan satu SMP, satu SMA, sehingga kadang di luar agenda kita ya, yang kitanya mungkin kurang terinformasikan. Jadi kalau bisa mungkin ada informasi ya, sebenarnya tuh semester ini misalnya ada kegiatan apa saja, outing kemana saja, apakah itu sudah termasuk di pembiayaan PWA atau harus kembali dari orang tua. Bahkan tadi saya baru tahu ya kalau ternyata nanti di kelas 9 ada agenda ini yang tadi biayanya lumayan fantastis ya, sampai 2,5 juta gitu ya. Karena kan kita yang sekolah nggak cuma satu ya anak tuh sampai 3 gitu ya yang sekolah itu. Jadi kita kan perlu mengalokasikan dana khusus ya. Kalau sampai tidak ikut kan mungkin anak juga wah gimana nih gitu ya. Tapi kan dari kita juga harus ada ancang-ancang gitu. Tadi kalau memang ada kas atau misalnya via Mumtaz, saya sih setuju aja ya, supaya nanti di akhir tidak ya jadi tidak mendadak gitu ya ke kita sebagai orang tua. Jadi kalau bisa mohon ada koordinasi gitu, misalnya semester ini tuh ada agenda outingnya kemana aja, terus biayanya seperti apa, atau misalnya akhir semester atau kenaikan kelas gitu ya. Ada agenda-agenda yang memang itu pembiayaannya harus dari orang tua, kalau bisa diinformasikan di awal pembelajaran supaya kita itu bisa menyiapkan gitu ya untuk kegiatan anak-anak gitu ya. Mungkin lebih ke itu ya. Terus tadi sebenarnya saya agak ini juga ya, pas ada uang saku itu kan per anak 300.000, ternyata ada yang dilebihkan juga karena ternyata anaknya merasa kurang. Saya juga awalnya bertanya-tanya, boleh ya kok dilebihkan seperti itu. Meskipun saya sendiri lebih menahan ya kepada teteh itu. Jadi setiap kali teteh bilang kurang loh, apalagi bulan pertama kedua tuh kayak kurang lagi gitu ya, kok bisa sampai kurang gitu ya. Akhirnya kita pahamkan memang ke teteh itu bahwa teteh kan ayah sama Uma udah ngasihnya segini dan ini peruntukannya untuk ini gitu ya, supaya tetehnya bisa memanage sendiri gitu. Bahkan termasuk karena sebelumnya nggak pernah dikasih gadget, sekarang dikasih gadget, bahkan pulsa pun akhirnya kita serahkan. Silahkan teteh mau ngisi, yaitu dari uang yang 10.000 per hari itu gitu, pokoknya harus mengelola. Tapi mungkin saya kira sempat beberapa kali minta, bulan kemarin pun bilangnya kurang karena belum bayar kas gitu ya. Akhirnya minta lagi, akhirnya tetap kita kasih, tapi ada konsekuensi, oke bulan berikutnya berarti dikurangi tuh untuk bayar kas yang kemarin karena tidak terkontrol jajannya misalnya atau seperti apa gitu. Tapi mungkin karena melihat teman-temannya lebih dari 300.000, mungkin ini juga menjadi catatan tersendiri ya. Khawatir kemudian loh kok memang sempat ada bahasa kayak teman aku segini kok gitu, kok aku segini gitu. Akhirnya kan seperti itu ya, padahal dari PWA sendiri sudah mengumumkan itu 300 per bulan gitu. Dan mungkin ya harus diajarkan kepada anak-anak untuk mengelola keuangannya gitu ya, seperti itu. Supaya terlatih juga gitu ya anak-anak itu, karena apalagi bulan pertama kedua kan sempat tuh anak-anak tuh kayak dibawa ke Indomaret, dibawa ke katanya Samarang Mart gitu ya, sehingga yang namanya anak perempuan ya kalau dibawa ke situ kan jajan lah skincare yang gitu-gitu kan, akhirnya karena lihat temennya beli ini akhirnya ikut-ikutan gitu. Karena saya sempat kaget ya begitu family time yang pertama itu teteh itu langsung kayak mau pengen skincare ini pengen itu lah, kenapa gitu ya, karena ternyata teman-temannya memang memakai skincare seperti itu gitu, agak kaget juga gitu, ada situasi yang seperti ini yang padahal biasanya
nggak pakai hal seperti itu ya, tapi kayak sampai tahu merek ini, kalau yang ini harganya segini gitu. Ya namanya anak perempuan ya Bu ya. Ya mungkin lebih hal seperti itu. Cuman saya memang agak kaget juga gitu. Akhirnya orientasinya ke situ. Meskipun kita kasih tahu kalau memang Teteh mau pakai itu boleh ya silakan pakai yang per bulan itu gitu ya. Tidak ada jatah khusus kemudian kecuali hal-hal yang memang mendesak. Itu mungkin Iya. Bunda mohon maaf ya, kayaknya dia udah 9:30 ya, takutnya tiba-tiba mati. Sampai 9:30 kan ya Bun ya? ya. Ya, Balkis ya? Iya. Kayaknya ini ya waktunya kurang. Karena berapa menit lagi kayaknya 1 atau 2 menit lagi. Tapi insya Allah nanti saya udah catat beberapa hal ya, mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti dan berharap nanti bisa kita ada fasilitas dari PWA ya untuk ngobrol bareng-bareng, boleh lewat Abua atau mungkin langsung ke pihak PWA-nya langsung. Hatur nuhun ayah bunda semuanya, saya senang sekali, senang banget ini. Mudah-mudahan bisa rutin nih. Setuju kan ayah bunda ya kita rutin ngadain minimal lah sebulan sekali apa 2 bulan sekali gitu ya, kita ngobrol bareng-bareng, kita ngobrolin sekitar apa aja lah yang anak-anak kita rasain, anak-anak kita lalui bersama gitu ya. Biar nanti kita bisa membersamainya lebih optimal gitu kalau misal kita tahu permasalahan yang dialami AATT selama di PWA. Segitu mungkin ya untuk sementara, mohon maaf apabila ada ini salah kata, kekurangan, dan mohon maaf apabila belum semuanya kebagian ini. Mohon maaf ya ada beberapa Ya, ayah semua bunda yang ikut ya. apa? Udah semua ikut ini kayaknya. Ya, terus ini saya mohon maafnya yang ikut di sini belum semuanya kebagian ini ya, mengungkapkan permasalahan atau apa gitu. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan nanti bisa bisa dilanjut di grup, kita hangatkan terus grupnya, kita terus silaturahmi, apapun insya Allah gitu ya, jangan segan, karena kita sama-sama gitu ya membersamai anak-anak, apapun yang kemarin saya bilang juga, mau itu apresiasi atau saran atau apa, insya Allah bisa di share di grup atau mungkin bisa japri lewat saya juga, mangga silahkan, insya Allah bisa jadi catatan khusus barangkali ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya. Selamat beristirahat, mudah-mudahan nanti Desember kita bisa bertatap muka langsung. Ya, ya, insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Salam buat keluarga di rumah. Kita doakan anak-anak kita semua mudah-mudahan dalam berproses bertumbuh kembang di PWA semakin paripurna, semakin maksimal dengan adanya niat kita kolaborasi bareng-bareng bersama-sama. Hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun bisa dilakukan di grup ya. Assalamualaikum.